Selanjutnya, setelah kita membuat benda 3 dimensi seperti ini berupa septic tank atau pretreatment ipal, kita akan belajar membuat lubang-lubang dan pipa-pipa untuk menghubungkan antar chamber dari septic tank ini ya. Kita akan menggambar sebuah lubang di sini, kemudian di sini, di tengah sini, dan di sini dengan ukuran pipa 3 inci ya. Kita bisa memilih permukaan benda ini untuk membuat lubang ya. Kita klik saja di sini, kemudian pilih sketch ya. Kita bikin circle atau lingkaran ya. Ini center circle, artinya kita menentukan membuat lingkaran dengan memulai membuat titik di pusat lingkaran. Kita klik, kita tarik ya, kemudian kita tentukan ukurannya. Kita klik smart dimension ini, kemudian klik di lingkarannya, tentukan ukurannya ya. Ini satuan kita masih mili, kita bikin pilihan senti ya. Kita ketik 3 inci adalah 7,23 cm. Kemudian kita oke. Sepertinya ada 8 cm ya, 8, kita bisa rubah di sini 8,23. Oke. Kemudian kita bikin lubang ke arah sana ya. Untuk melubang ini, sebelumnya kita atur dulu jaraknya, dan jarak pusat lingkaran ini terhadap atas bak dan jarak pusat lingkaran terhadap sebelah kiri bak. Caranya adalah klik smart dimension ini, ketika sudah aktif klik garisnya, kemudian klik di pusat lingkaran seperti itu. Tentukan jaraknya misalkan 10 cm, kemudian garis ini ke pusat lingkaran misalkan 15 cm. Kemudian kita bikin lubang dengan extruded cut ya. Klik X features, kemudian extruded cut ya. Perhatikan di sebelah kiri ya, tampilan ini arahnya ke sana ya, karena kita akan melubangi sebatas ini saja. Teman-teman bisa mengatur jarak ini, misalkan karena ketebalannya ini ada 10, bikin 10, atau menggunakan pilihan up to next ya, artinya dari permukaan ini ke permukaan berikutnya, kemudian klik OK ya. Perhatikan bahwa ini sudah berlubang. Kemudian selanjutnya kita bikin di sebelah sini ya. Kita klik sketch, kita gambarkan seperti tadi, circle, smart ukuran diameter lingkarannya. Kita klik di lingkaran 8,23. Kemudian jaraknya dari atas ke bawah ini agak lebih di bawah ya, tadi 10 cm, ini kita bikin 20 cm. Jarak garis ini ke pusat lingkarannya kita samakan 15 cm. Oke, kita klik features, kemudian extruded cut ya. Ketika kita tadi memilih up to neck, maka dia akan tetap dalam posisi up to neck ya, karena ini
kita melakukan hal yang sama, kita tinggal klik OK saja. Ya, kita lihat di sini sudah ada lubang. Selanjutnya di permukaan ini kita bikin di bagian tengah dari bidang ini ya, kita klik sketch. Nah, teman-teman bikin lingkaran di bagian tengah. Caranya klik circle ini, teman-teman arahkan di sini sampai tunjuk tengah, ini penanda dia berada di bagian tengah ya. Kemudian tarik ke bawah, klik dan bikin lingkaran. Kemudian ukurannya kita samakan ya, 8,23. Kemudian jarak dari tepi tadi sudah kita atur ke tengah, keting jarak dari bidang atasnya kita tentukan dia sama ya, 20 cm ya. Kemudian klik extruded cut, fitur extruded cut ya, kita ganti up to neck, masih sama pilihannya ya, kita oke. Jadi lubang ketiga, kemudian lubang keempat di sini ya, kita bikin hal yang sama. Kita boleh klik kanan kemudian sketch di sebelah kiri dengan ketinggian yang sedikit beda ya. Di sini klik di bawahnya, semua dimensinya sama, ukuran lingkarannya diameternya sama, 8,23. Jarak ke pusatnya adalah 15, ketinggian dari atasnya adalah 25. Kita extruded cut untuk membuat lubang ya, kita oke. Seperti itu jadilah tempat lubang-lubang pipa kita yang nantinya akan kita pasangkan dengan perpipanya. Di sini pipa biasa, di sebelah kanan ini 3 lubang ini pipa yang disambungkan dengan T untuk menjamin proses sedimentasi maupun filtrasi mekanis ya. Nah, kita bikin part berikutnya ya. Kalau ini kita simpan dulu, misalkan sebagai kita bikin folder baru, latihan. Kita kasih nama Pak equalisasi, kita klik save, lalu kita bikin part baru berupa pipa ini. Yang pertama pipa lurus saja, di dimensi ukuran pipanya 3 inci dengan panjang 25 cm. Kita bikin part baru, file, kemudian new, kemudian pilih part ya, kita klik OK, kita bikin front pane, kita klik sketch, bikin pipa ya, klik circle ya, kemudian satuannya kita rubah menjadi senti supaya sama ya. Anaknya juga ada sampai pang ya. Smart dimension, ukurannya adalah diameter pipa 7,32. Oke,
klik fitur extruded boss, kita tentukan berapa panjang pipanya, 25 cm ya, seperti itu. Kemudian kita bikin lubang tengah pipanya karena ini masih tabung solid ya. Kita oke dulu, kemudian kita klik permukaan ini, kemudian klik sketch, buat lingkaran di tengahnya dengan klik di pusat ini, kemudian klik, tentukan ukurannya. Tadi diameter luar adalah 8,23, diameter dalamnya adalah 7,32. Kita oke atau enter, kemudian klik fitur extruded cut ya, bisa menggunakan up to neck juga, ini ke permukaan sini ke permukaan sana, kita centang ya, jadilah pipa kita. Nah, kemudian kita simpan dulu file save as pipa 1 save. Selanjutnya kita bikin kombinasi pipa transfer antar kompartemen yang terdiri dari kombinasi pipa dengan T nya ya. Kita bikin file, kemudian new part, kita pilih front pane, sketch, kita gambar dulu T nya ya. Kita bikin T, ukurannya tentu saja lebih besar daripada ini, kita rubah dulu menjadi senti. Sketch 1 kita edit, semua dimension ukuran luar tadi adalah 8,23. Ditambah ketebalan 8,23, ditambah ketebalan pipanya misalnya 4 inci, jadi ditambahkan 8, ditambahkan 0,8 mili senti ya. Oke, kemudian kita fitur extruded boss, kita kasih 15 cm misalnya panjangnya ya, kita bisa rubah arahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat AT ya, maka kita perhatikan, kita cari bidang gambar yang berada di tengah pipa ini, supaya kita akan menggambar sebuah pipa ke arah kanan. Cermati, ini adalah front plane, ini adalah top plane nya, jadi kita bisa menggambar mulai dari top plane ini. Caranya adalah klik kanan di top plane, kemudian sketch ya, teman-teman bikin lingkaran circle ya, perhatikan dia di tengah seperti itu ya. Kemudian atur ukurannya, ini adalah 8,23 ditambah dengan 0,8 ya, ketebalan T nya jadi adalah 9,03. kemudian kita extruded boss ya, itu untuk menambahkan bidang ke sana dengan ukuran panjang 8 cm ya, itu jadinya jadi sebuah T. Kemudian kita klik oke, kita jadi, kemudian kita kombinasikan dengan pipa ke sebelah kanan dan ke bawah ya. Untuk menggambar yang sebelah kanan kita klik ini permukaan AT nya, kemudian kita bikin sketch ya, bikin lingkaran dengan diameter lingkar luar pipa yaitu 8,23
8,23. Kemudian pastikan ini berada di center. Ini sepertinya tidak pas ya, kita kontrol dulu untuk memastikan center adalah ketika teman-teman membuat ada tanda plus seperti ini ya. Ya, kemudian smooth dimensinya 8,23. Kemudian kita extruded boss dengan panjang dari permukaan ini adalah 15 cm ya. Oke, selanjutnya kita bikin pipa bawah ya. Kita putar dulu benda ini dengan scroll lock di mouse yang tengah ya, roda di tengah, kita klik, tahan dan geser ke atas untuk memutar benda seperti itu. Kita klik di sini, kemudian sketch, kita gambar pipa dengan ukuran yang sama, pastikan dia di pusat lingkaran ya. Kemudian klik smart dimension, ukuran dimensinya kita tentukan sama ya, 8,23. Kemudian klik features extruded boss ya, arahnya sudah benar ke bawah seperti itu, dengan kedalaman atau panjang pipa adalah 80 cm ya. Kita klik OK. Kemudian di bagian atas pipa kita putar, klik scroll lock, tahan, geser ya. Kemudian pilih benda ini, permukaan atas T, kita bikin sketch di situ dengan ukuran pipa yang sama. Kemudian dimensi atau diameternya adalah 8,23 ya, ini sudah tepat 8,23. Kemudian fitur extruded boss, panjangnya kita bikin 5 cm saja ya, seperti itu. Kemudian kita klik OK ya. Pipa ini masih solid, tinggal kita bikin lubang pipanya ya. Kita pilih benda ini, kemudian sketch, bikin lubang dalam bagian dalam pipa dengan ukuran 7,32. Kita klik OK. Kemudian kita extruded cut untuk membuat potongan pipa ya. Ini arahnya sudah benar ke bawah. Kemudian karena ini akan memotong sepanjang pipa, kita boleh pilih drop all ya, dia akan memotong dari ujung sampai ke ujung melalui semua bagian dari benda ini. Kita klik OK. Kita lihat ya, setelah pipanya berlubang seperti itu, kemudian kita bikin lubang dari sisi sebelah kanan. Kita sketch, kemudian bikin pipa. Perhatikan harus di pusat center seperti ini ya. Ya, seperti ada tanda plus, itu menandakan dia center atau pusat lingkaran. Klik, tentukan dimensinya, dia adalah 7,32. Kemudian klik fitur dan extrude cut untuk membuat lubang, arahnya ke depan ya. Perhatikan kalau ini drop all maka dia akan tembus ke belakang. Kita akan memotong sampai tengah saja. Ini tadi adalah 8 dan ini adalah 15, berarti kita bikin blind arahnya ke sana sepanjang 23 cm ya. Kemudian kita centang, kita lihat hasilnya ya, sudah terpotong berlubang pipanya. Oke, kita simpan pipa ini menjadi pipa 2 ya.
part pipa 2 file CS di lokasi yang sama. Kita kasih nama pipa 2. Baik, kita telah memiliki 3 buah komponen pipa 1, pipa 2, dan bak ekualisasi. Sekarang kita akan menggabungkan 3 buah komponen ini menggunakan menu assembly ya. Kita buka file, kemudian new, pilih assembly, kita klik OK ya. Kemudian kita masukkan bak ekualisasi, kita pilih pipanya, pipa 1 dan 2, atau teman-teman bisa juga dengan browse ya. Setelah kita pilih, kita klikkan di bidang gambar kita, pipa 1 kemudian pipa 2 ya, seperti ini. Untuk memperbesar tampilan dan memperkecil, teman-teman bisa scroll viewnya, scroll mouse ke atas atau ke bawah. Untuk memutar pipa memudahkan memasangkan pipa ini, teman-teman klik di partnya, klik kanan kemudian drag untuk memutar seperti ini ya. Ini klik kanan kemudian drag. Begitu juga yang ini ya, arahkan ke sini, klik kanan drag seperti itu. Sekarang bagaimana metode untuk menggabungkan pipa-pipa ini ke dalam bak ekualisasi ini? Gunakan menu map ya. Teman-teman pilih pipanya, kita pilih di bagian luarnya ya, seperti bagian selongsong biru terpilih, kemudian klik map ya. Di sini perhatikan, kita pasangkan dengan lubang di sini. Pilihnya adalah selongsong lubang juga ya, jadi bukan seperti ini tapi seperti ini ya. Oke, pastikan dia adalah konsentrik supaya dia satu pusat atau satu center antara lubang dengan pipanya. Kemudian klik OK. Setelah kita lakukan seperti itu, maka pipa kita sudah berada satu pusat ya, jadi hanya bisa bergerak maju mundur. Kemudian untuk menguncinya, teman-teman bisa menggunakan metode jarak ya. Kita tentukan jarak permukaan ini dengan permukaan beban pipa. Caranya adalah ini masih aktif di menu map ya, ditandai dengan tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal klik permukaan ini, kemudian klik bagian pipa yang permukaan ini ya, garis 2 begini, bukan begini atau bukan begini, tapi di seperti ini ada garis 2 mengelilingi permukaan pipa. Klik ya, kemudian tentukan di bawah ada bagian jarak ini, misalkan dia 5 cm jaraknya, atau karena ini masih 5 mili, kita pilih 5 kemudian 5 cm, kita klik OK ya, seperti itu. Dengan kita lakukan hal itu, maka kita sudah terkunci dan tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Selanjutnya kita akan memasukkan pipa ini ke dalam sekat pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita masukkan di sekat pertama dulu di bagian sini ya, lubang yang ini. Caranya adalah sama, kita masuk ke menu map ya, kita pilih dulu pipanya selongsongnya seperti ini, kemudian klik map, masukkan ke dalam pipa ini ya, selongsong seperti ini ya, yang tabungnya ya. Kita pastikan dia konsentrik ini, kemudian klik OK. Setelah itu dia satu pusat ya, hanya bisa bergerak satu pusat. Nah, bagaimana untuk mengunci pipa ini ya? Pastikan kita sejajarkan permukaan pipa ini dengan permukaan bagian atas ekualisasi. Caranya adalah klik permukaan ini ya, kemudian klik bidang permukaan pipa ya, seperti itu ya, bukan seperti ini, bukan juga seperti ini, tapi seperti ini ya. Ini artinya permukaan atas pipa. Kemudian pastikan dia sejajar, klik OK ya. Dengan
itu dia sudah tidak bisa berputar lagi, hanya bergerak sejajar konsentrik dan sejajar bagian permukaan atas. Kita kunci supaya dia tidak bisa bergerak maju mundur. Caranya adalah kita lekatkan permukaan ini dengan permukaan ini ya. Kita klik di permukaan ini ya, dan kita tentukan koinsiden ya, ini artinya dia melekat. Kita klik ya, seperti itu. Jadilah dia sudah terkunci di sisi pipanya. Selanjutnya kita tambahkan komponen pipa dan T atau pipa 2 ke dua lubang berikutnya ya. Kita oke dulu, kemudian kita klik insert, kemudian komponen new part. Kita klik insert, kita escape dulu, kita insert, insert komponen, kita klik insert komponennya, bukan di menu insert ini tapi insert komponen, kemudian pipa 2 kita masukkan di sini. Kita insert komponen lagi karena kita butuhnya 2 ya. Kemudian kita putar pipa ini dengan klik kanan seperti itu untuk memudahkan. Ini juga demikian ya. Kita putar dulu arahnya. Kita pasangkan dengan rumit selongsong pipa yang ini kita hapus dulu. Kita mid selongsong yang ini ke dalam lubang ini ya, konsentrik, kemudian kita oke, kita dorong mendekat ya, seperti itu. Kemudian permukaan ini kita sejajarkan dengan permukaan atas pipa, ini sejajar atau paralel. Klik oke, kita lekatkan sisi ini dengan ini, kita klik oke. Selanjutnya pipa berikutnya kita pasangkan pipa yang ini dengan lubang tabung di sini ya. Pastikan dia tabung begini. Kemudian kita klik oke, kita dekatkan dulu ya. Kita putar ini boleh nah, seperti itu. Kemudian kita sejajarkan permukaan ini dengan permukaan pipanya. Kita oke lagi, kita lekatkan, koinsidenkan bidang ini dengan ujung pipa yang bagian ini. Oke, maka jadilah komponen kita dengan rangkaian pipanya ya. Kemudian kita klik oke, kita simpan assembly ini dengan nama assembly bak ekualisasi ya, file, kemudian save as assembly bak ekualisasi misalnya. Teman-teman boleh kasih nama yang lainnya. Kita klik oke.
jadilah benda kita seperti ini ya. Nah, di video berikutnya kita akan mengulas tentang cara membuat gambar teknis, gambar di kertas yang memuat detail-detail dari pembuatan septic tank ini.